Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif hafizahullah al-kafil al-wakil. Berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, nama Allah al-kafil al-wakil. Allah berfirman tentang dua namanya ini, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Janganlah kalian mengingkari sumpah kalian setelah kalian memperkuatnya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai kafil atas kalian. Al-kafil, penanggung jawab. Allah lah yang menanggung jawab segala urusan kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka bertambahlah iman mereka kepada Allah SWT. Ya. Ketika orang-orang beriman melihat banyaknya tentara sekutu datang pada perang Ahzab, ketika orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin, maka mereka berkata, fazadahum imanan, semakin bertambah iman mereka kepada Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil kami, sebaik-baik penjaga kami, pemelihara kami. Al-kafil maknanya al-qa'imu bi umuril khalaiqi. Dialah Allah Jalla wa Ala yang mengurusi seluruh urusan makhluk, yang tegak dengannya seluruh urusan makhluk. Al-mutakaffilu bi aqwatihim, dialah yang menjamin bagi mereka makanan mereka, wa arzaqihim, dan rezeki mereka yang lainnya. Inilah makna al-kafil. Naam. Wa qaulullahi ta'ala, wa awfu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Kila ay syahidan wa kila hafidhan wa kila dhaminah. Adapun firman Allah yang tadi berbunyi wa awfu bi ahdillah, penuhilah perjanjian kalian dengan Allah. Idza ahadtum, tatkala kalian telah mengikat perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah maksudnya adalah perjanjian untuk melaksanakan syariatnya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, menyembahnya, membenarkan Rasulnya. Inilah perjanjian hamba dengan Allah. Wa aufu bi ahdillah, penuhilah janji kalian dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Demikian juga bagi manusia atau orang-orang yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu dalam bentuk nazar kepada Allah, hendaklah dia penuhi nazarnya jika dia telah berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, jangan akan membatalkan sumpah-sumpah kalian, jangan akan membatalkan perjanjian kalian yang telah kalian kuatkan dengan sumpah-sumpah kalian. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, padahal kalian telah menjadikan atas kalian Allah sebagai kafil. Makna kafil ay syahidan, Allah sebagai saksi atas kalian. Ada yang menafsirkan makna wakil sebagai penjaga bagi kalian atau sebagai penjamin bagi kalian. Semua maknanya benar. Allah sebagai saksi atas apa yang kalian katakan dalam sumpah kalian, perjanjian kalian. Allah yang akan menjaga kalian dan akan memberi jaminan bagi kalian. Naam. هذا ومن صدق مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلا أعانه على الوفاء ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب. Naam, hal ini kata beliau, barang siapa yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah sebagai penjaminnya, Allah akan bantu dia untuk melunasi, menepati segala macam perjanjiannya, dan Allah akan mudahkan baginya segala urusannya
dari jalan-jalan yang tak pernah terduga. Subhanallah. Ya, yang yakin dengan Allah, Allah akan bantu dia. Dia yakin Allah akan memberi baginya jaminan atas segala masalahnya. Allah akan berikan solusi jalan keluar, pasti dibantu Allah. Ya, maka siapa yang berhutang sebesar apapun hutangnya, ya, ketika dia yakin Allah akan membantunya, Allah akan bantu dia melunasi hutangnya. Pasti. Kenapa ada orang tak mau bayar hutang? Jawabannya tak yakin dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, tak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya lari daripada kewajibannya membayar hutangnya kepada makhluk. Sekiranya yakin dengan Allah Jalla wa'ala akan membantunya, pasti akan dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada hutang yang tak terbayar ketika seorang hamba yakin Allah Jalla wa'ala akan membantunya, pasti. Nah, قال البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه على أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه لأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خصبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا الخصبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بأست إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بأست في الخصبة فانصرف بال1000 دينار راشدا. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan dalam sahihnya tentang bagaimana kuatnya keyakinan seseorang dengan Allah sebagai penjaminnya, sehingga Allah SWT berikan bagi dia solusi, jalan keluar dari perkara yang tak pernah terduga-duga. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang pernah memohon kepada salah seorang dari Bani Israel lainnya agar meminjamkan untuknya 1000 dinar. 1000 dinar tidak sedikit banyak. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas. 1000 dinar sekitar 4 kilo sekian. 4 kilo seperempat dalam bentuk uang emas. Maka dia pun berkata, yang punya uang 1000 dinar ini akan meminjamkan kepada sahabatnya ini. Orang ini berkata, "I'tini bisyuhada'i ushhiduhum." Kau meminjam uang dari saya 1000 dinar, ini jumlah yang tak sedikit, ini banyak. Bawakan kepada saya saksi-saksi. Agar saya jadikan mereka sebagai saksi atas transaksi pinjam meminjam ini. Faqala, berkatalah orang yang ingin pinjam uang ini, kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi atas transaksi kita ini. Tak ada orang lain di sini. Tak memungkinkan. Saya butuh uang ini.
Ya, kalau kau yakin Allah sebagai saksi, kita jadikan Allah sebagai saksi. Qala fa'tini bil kafil. Baik. Kalau begitu datangkanlah untuk saya penjaminmu. Apabila engkau tak bayar, siapa yang menjamin? Qala kafa billahi wakilah. Dia kembali berkata, cukuplah Allah sebagai penjaminku. Qala sadaqta, berkata sahabatnya, engkau telah jujur. Ya, Allah lah sebagai penjamin, Allah sebagai saksi. Fadafa'aha ilaihi ala ajalin musamma. Ini saya berikan 1.000 dinar. Kau bayar nanti pada jangka tempo yang telah kita sepakati bersama. Fa kharaja fil bahri faqadha hajatah. Dia pun pergi, ya, mengendarai bahtera, ya, di lautan, dan dia pun menunaikan hajatnya, membeli segala sesuatu yang dibutuhkan dari 1.000 dinar tersebut. Ya. Thumma altamasa markiban yarkabuha yaqdumu alaihi lil ajal alladhi ajjalahu falam yajid markaban. Datanglah masa pelunasan, jatuhlah tempo. Ya, dan dia berada di tempat yang jauh dari tempat sahabatnya itu, memisahkan mereka lautan. Tak bisa berenang. Ya, dia berusaha mencari-cari kapal agar dapat sampai ke tempat sahabatnya untuk melunasi hutangnya. Ya, akan memenuhi janjinya. Begitulah orang beriman, senantiasa ingat dengan janjinya. Dia cari-cari kapal, tak ada. Falam yajid markaban. Tak ada kapal yang dapat, ya, dia kendarai menuju sahabatnya. Fa akhadha khashabatan fanaqaraha. Maka dia ambil sepotong kayu yang dia dapati di pinggir laut tersebut, di tepian pantai. Kemudian dia lubangilah kayu tersebut. Fa adkhala fiha alfa dinar wa sahifatun minhu ila sahibihi wa sahifatan minhu ila sahibihi. Setelah dilubangi kayu tersebut, dia masukkan uang sejumlah 1.000 dinar, 4 kilo sekian emas, dan dimasukkan dalamnya juga secari kertas. Ya, bahwasanya ini adalah untuk membayar hutangku kepada si fulan. Thumma zajjaja mawdi'aha. Kemudian dia tutupi tempat yang sudah dilubangi tersebut. Thumma ata biha ilal bahri. Kemudian dia datang kembali ke laut. Ya, faqala, dan dia berkata, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Engkau tahu dahulu aku pernah pinjam uang dengan si fulan 1.000 dinar. Fasa'alani kafilan. Faqultu kafa billahi wakilan. Dia meminta agar aku mendatangkan penjamin, maka engkau kujadikan penjaminku. Dan dia rela, faradhiya bik, dia rela engkau sebagai penjaminku. Wa sa'alani syahidan, faqultu kafa billahi syahida. Dia meminta aku menghadirkan saksi-saksi, dan kukatakan cukuplah Allah sebagai saksi, dan dia rela engkau sebagai saksi. Wa inni jahidtu an ajida markaban. Sesungguhnya aku telah berusaha, berpayah-payah untuk mendapatkan kapal. Ab'athu ilaihi alladhi lahu, agar aku mengembalikan uang yang kupinjam miliknya. Falam aqdir, namun aku tak mampu. Wa inni astaudi'ukaha, sesungguhnya aku menitipkan 1.000 dinar ini kepadamu. Sampaikanlah ke dia. Farama biha fil bahri. Sepotong kayu ini dia campakkan di tengah laut. Hatta, ya, walajat fihi, sempurna masuklah ke dalam lautan kayu ini. Dalamnya ada 1.000 dinar dan surat. Thumman sarafa wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladih. Dia pun pulang sambil terus-menerus berusaha untuk mendapatkan kapal yang mengantarnya sampai ke tempatnya, ke tempat sahabatnya itu. Dia merasa tak puas. Fa kharaja ar-rajulu alladhi kana aslafahu yanzuru. Adapun sahabatnya yang telah membuat kesepakatan dengannya sedang menunggu-nunggu di tepian sana, di tepian lautan, ya, di sisi yang lain.
La'alla markiban qad jaa'a bimalih. Boleh jadi ada kapal yang mengutus utusan membawa harta miliknya yang dia pinjamkan. Fa idzal khashabatu allati fiha al-mal, ditunggu-tunggu tak ada kapal. Yang nampak baginya adalah sepotong kayu. Yang dalam kayu tersebut ada telah dilubangi dan dimasukkan padanya uang, dan dia tak tahu itu kayu ada dalamnya uang. Fa akhadhaha li ahli hataban. Kayu tersebut diambil untuk keluarganya sebagai kayu bakar. Dalam hatinya, daripada tak ada hasil apapun juga, daripada tangan kosong, biarlah aku pulang, aku bawa kayu ini, aku jadikan sebagai kayu bakar untuk keluargaku. Falamma nasyaraha, tatkala kayu itu dia gergaji atau dia kampak, dia belah, wajadal mala was sahifah, maka dia dapatilah uang tersebut lengkap dengan secari kertas itu. Ya. Thumma qadima alladhi kana aslafahu. Kemudian tak berapa lama datanglah orang yang meminjam uang darinya, sahabat tersebut. Fa'ata bil alfi dinar. Dia kembali membawa 1000 dinar karena dia tak tahu, jangan-jangan tak sampai itu kepada orang tersebut. Dan dia harus membayar hutang. Maka dia bawa 1000 dinar karena ketika itu dia baru sampai, terlambat karena tak ada kapal. Faqala, ya, dan dia berkata kepada sahabatnya yang dia pinjami ini, wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markibin li'atiyaka bimalik. Sungguh aku bersumpah demi Allah, aku sudah bersusah mencari kapal yang menyampaikan aku kepada engkau untuk membayarkan hutangku padamu. Fama wajadtu markiban, ya, qabla alladhi ataitu fihi. Aku tak temukan kapal kala itu. Sekarang inilah baru aku temukan kapal, aku datang kepadamu ingin membayar 1000 dinar tersebut. Qala hal kunta ba'atha ilayya bi syai'in? Sahabatnya bertanya, apakah engkau telah mengirim kepadaku sesuatu untuk membayar hutangmu? Qala ukhbiruka anni lam ajid markiban qabla alladhi ji'tu fi. Bukankah aku beritahukan aku tak dapat kapal, sekarang ini aku baru dapat, ya, kapal menyampaikan aku padamu. Qala fa innallaha qad adda anka alladhi ba'atha. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa yang kau kirim dalam kayu tersebut. Fil khashabah, yang kau lubangi, kau masukkan dalamnya uang tersebut. Fansarif, pulanglah kembali bil alfi dinari rasyidan, membawa uangmu yang kau bawa sekarang 1000 dinar, karena hutangmu telah kau bayar. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan betapa kuatnya kedua-duanya, ketergantungan keduanya, iman keduanya kepada Allah Jalla fi'ulah. Dan ini menunjukkan adanya karamat yang Allah berikan kepada wali-walinya. Ya, ketika keduanya yakin Allah sebagai penjamin, Allah sebagai saksi, maka Allah berikan jalan keluar bagi keduanya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan betapa jujurnya kedua-duanya. Ya. Sekiranya orang yang meminjamkan 1000 dinar ini diam, pasti sahabat yang meminjam ini akan memberikan kembali 1000 dinar karena dia mengira tak sampai. Namanya kayu dicampakkan begitu saja. Siapa yang tahu dia akan sampai? Ya, tapi dia jujur. Dia katakan, sudah kau bayar. Saya baru datang sekarang. Bukankah kau kirim sesuatu? Ini saya baru datang. Allah telah menyampaikan apa yang kau kirim tersebut. Subhanallah. Ya, ini adegan jangan antum tiru. Pergi ke jembatan Barelang, udah ku campakkan ke jembatan Barelang. Ya, utang yang ku pinjam kepadamu itu tak sampai. Jangan ditiru. Ini adalah kisah karamat wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Rasulullah tentang Bani Israel, menunjukkan betapa kuatnya keyakinan mereka dengan Allah Jalla wa Ala, Tuhan pencipta alam semesta yang senantiasa memberikan kepada manusia jaminan. Banyak orang tak percaya dengan Allah sehingga semua diasuransikan. Mobil diasuransikan, jiwa diasuransikan. Ya, semua asuransi, tak yakin dengan Allah SWT. Ya. Menjamin masa tuamu, menjamin kehidupanmu, menjamin anakmu, menjamin sekolah. Tak tahu dia ada penjamin yang sejati, Allah Jalla fi'ulah. Untuk menjamin ini semua,
dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan riba lagi. Dalam konsep asuransi itu ada padanya riba, ada gharar yang tak kejelasan, ada kezaliman antara kedua belah pihak, ada yang terzalimi. Inilah hakikat daripada asuransi yang mencari keuntungan, laba. Ya, sibuklah orang semua diasuransikan. Ya, adapun orang mukmin ya, diasuransikan seluruh jiwanya, raganya untuk Allah, kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. والوكيل معناه الكافي الكفيل وهو عام وخاص. أما العام فيدل عليه قوله تعالى وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى والله على كل شيء وكيل، أي المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، القائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها. Adapun makna al-wakil, al-kafi, al-kafil, yang mencukupi dan menjamin. Wa huwa amun wa khas. Dan Allah pemilik nama al-wakil, yang menjamin hamba-hambanya, mencukupi mereka, memiliki dua makna. Pertama, makna umum. Ammal amu fayadullu alaihi qawlu ta'ala, bahwasanya Allah secara umum akan menjamin rezeki seluruh makhluknya. Ya, mencukupi seluruh makhluknya, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang-binatang ternak, unggas, manusia, jin, semua Allah jamin. Ini sifatnya umum. Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dialah Allah penjamin atas segala sesuatu, yang mencukupi kebutuhan segala sesuatu. Allah berfirman, wallahu ala kulli syai'in wakil, Allah lah atas segala sesuatu maha wakil, penjamin, memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Ay al-mutakaffilu bi arzaqi jami'il makhluqat, dialah yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Wa aqwatiha, menjamin seluruh makanan, ya, bagi makhluknya. Al-qa'im bi tadbiri syu'unil kainat, dia pula lah yang mengurus segala macam urusan-urusan makhluknya. Wa tasrifi umuriha, dialah Allah yang di tangannya segala sesuatu urusan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mengurusi seluruh makhluknya. Jadi makna al-wakil yang pertama adalah al-wakil dengan makna umum. Allah lah yang mencukupi seluruh makhluknya, menjamin kehidupan mereka, rezeki mereka. Subhanallah. Belum lagi kita pandai apapun, mencari usaha, mencari nafkah, Allah menjamin kehidupan kita. Ya, dengan sebab orang tua kita, kita makan. Dengan sebab ayah kita bekerja, ibu kita bekerja, kita makan, minum, dijamin. Subhanallah. Baru saja kita lahir tak bisa langsung makan nasi, makan daging, makan sup, es krim. Dia berikan Allah jaminan kehidupan kita. Dua susu ibu kita sempurna menjadi, ya, penjamin untuk kehidupan kita. Subhanallah. Itu setelah keluar dari rahim. Sebelum keluar dari rahim pun telah Allah jamin. Janin itu tumbuh berkembang makan, Allah jamin. Ketika tak sampai kepada janin tersebut, tangan-tangan manusia menyuapi dia, menyusukan dia, tak sampai, telah sampai kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah hubungkan dari tali pusar sang ibu, ya, subhanallah, kepada dirinya sarana, ya, yang akan terus-menerus mensuplai makanan kepada tubuh sang bayi. Subhanallah. Tumbuh dan berkembanglah dia dari tali pusar tersebut. Subhanallah. Ya. Siapa yang membuat demikian? Allah. Sebelum kita lahir saja sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlahir dari rahim ibu sudah Allah jamin rezeki kita. Subhanallah. Satu pintu rezeki berupa tali pusar ini ketika kita lahir pun harus diputus. Tak akan mungkin lagi setelah lahir nempel dengan sang ibu. Diputuslah tali pusar tersebut. Tertutuplah satu pintu rezeki. Matikah anak ini? Tidak. Dibukakan Allah dua pintu rezeki berupa air susu ibunya yang fresh, segar, hangat, penuh kecintaan, yang kapanpun ibu mau menyusukan dia susukan. Tak payah memanas-manaskan sebagaimana susu, ya,
hewan, susu sapi dipanaskan, disterilkan, harus ke dapur memasak, mensterilkan tempat tersebut, setengah mati payahnya, belum lagi nanti uangnya, hitungannya. Subhanallah, belum lagi mental anaknya, seperti apa yang diminum. Ya, Allah mudahkan. Satu pintu ditutup Allah, dibukakan dua pintu. Anak pun mulai tumbuh membesar, mulai tumbuh gigi, kadang-kadang ibu kesakitan digigit susunya oleh sang bayi. Maka Allah suruh untuk disapi ketika berusia 2 tahun. Tak ada lagi sumber rezekinya dari dua susu ibunya. Apakah putus selesai? Mati dia? Tidak. Dibukakan 4 pintu rezeki. Subhanallah. 1 ditutup, dibukakan 2. 2 ditutup, dibukakan 4. Apa itu? Rezeki berupa daging-daging yang segar. Subhanallah. Baik dari lautan maupun dari daratan, segala macam jenis-jenis ikan, segala macam jenis unggas, segala macam jenis binatang-binatang ternak, sudah bervariasi. Anak ini sudah bisa makan sate ayam, sate kambing, sate sapi. Subhanallah. Berbagai macam daging-daging yang segar, makan ikan tuna, makan ikan kerapu. Subhanallah. Segala macam bentuk makanan, qutun hayawani, dari berasal makanan yang berasal daripada hewan. Subhanallah. Yang kedua, qutun nabati, segala macam makanan yang berasal dari tumbuhan. Sudahlah mulai dia makan nasi, makan buah, makan sayur mayur, dengan segala macam cita rasanya, kelezatannya. Tadi 2 pintu Allah tutup. 2 pintu air susu ibu digantikan dengan 4 pintu rezeki. 2 berasal daripada hayawani, 2 berasal daripada nabati. Makanan dari hewan tadi telah sebutkan, ada ikan, ada daging, ada dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang minuman pun terbagi 2. Minuman daripada hewan berupa air susu kambing etawa, susu kambing ini, susu kambing itu, susu sapi, susu lembu, susu unta. Minuman dari hewan, dan minuman daripada tumbuh-tumbuhan, air kelapa, jus mangga, jus apel, jus jeruk, segala macam. Subhanallah. 1 pintu rezeki ditutup, dibukakan 2 pintu. 2 pintu ditutup, dibukakan 4 pintu. Datang ajal, selesai, mati manusia. Apakah selesai rezekinya? Tidak. Kata Ibnu Qayyim, 4 pintu ditutup, Allah bukakan 8 pintu surga yang bebas dinikmati oleh hamba-hambanya beriman. Subhanallah. Maka tak usah stres cari rezeki. Cari rezeki harus demo, sibuk memenuhi jalan-jalan. Tak perlu stres, rezekimu ditanggung Allah. Engkau hanya berusaha berikhtiar saja. Sempurnakan ikhtiarmu, serahkan kepada Allah. Adapun naik turun, ekonomi, sulit, lapang, semua telah Allah gariskan agar kau tak jadi Fir'aun. Kalau kau sukses terus, cepat kau jadi Fir'aun. Begitulah Allah Jalla wa'ala, penjamin seluruh makhluknya. Jangankanlah kita yang berakal, berpendidikan, S1, S2, S3, S2, es krim. Hewan yang tak pernah makan bangku sekolahan, Allah jamin rezekinya. Tak ada yang mati. Subhanallah. Tak ada hewan-hewan yang demo meminta tambahan makanan. Subhanallah. Semua Allah tanggung rezekinya. Ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Banyak binatang-binatang yang tak bisa mencari rezeki sendiri. Allahu yarzuquha. Allah yang beri rezeki baginya, wa iyyakum, dan kalian. Subhanallah. Jadi ini yang pertama adalah secara umum Allah sebagai wakil, penjamin manusia, mengurus urusan mereka. Naam. Tafadhal. Wal khas yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, wa qauluhu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ay ni'mal kafi liman iltaja ilaihi wal hafid liman i'tasama bihi,
وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. Adapun makna yang kedua, makna al-wakil secara khusus, Allah yang menjamin secara khusus urusan hamba-hambanya. Ya, Allah berfirman, wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah engkau sepenuhnya hanya kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakilmu, sebagai penjaminmu. Ya. Wa qalu, dan juga dalam firman yang lain, wa qalu, mereka berkata, hasbunallahu, cukuplah Allah sebagai kami, wa ni'mal wakil, sebaik-baik pemelihara dialah Allah Jalla wa ala. Penjamin dialah Allah Subhanahu wa taala, penjaga dia Allah Subhanahu wa taala. Ay ni'mal kafi liman iltaja ilaih. Sesungguhnya dialah Allah sebaik-baik al-kafi, yang mencukupi ya bagi hamba-hamba yang berserah kepadanya, bergantung kepadanya. Wal hafidh, yang menjaga liman i'tasama bih, hamba-hambanya yang berpegang teguh dengannya. Wa huwa khasan bi ibadihil mu'minin, dan ini khusus hanya berlaku untuk hamba-hamba yang beriman, al-mutawakkilin alaihi, yang sepenuh hati bertawakal, berserah diri hanya kepadanya semata. Naam. Wa qad da'a subhanahu 'ibadahu ila tawakkuli alaihi wahdah wa ja'ala dhalika dalilal iman. Qala ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wa qala ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya agar bertawakal sepenuhnya hanya kepadanya semata. Dan itulah tanda iman, di mana Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib, dialah Tuhan pemilik timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia sebagai penjamin kalian, pemelihara kalian, tempat gantungan kalian. Alhamdulillah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal sekiranya memang kalian mengaku beriman. Naam. Wa wa'ada 'ala dhalika 'azima thawabi wa husnal ma'ab. Qala ta'ala, wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Naam. Dan Allah telah menjanjikan ganjaran yang begitu besar, ya, dan tempat kembali yang paling baik bagi hamba-hambanya yang berserah diri sepenuh hati kepadanya. Di mana Allah berfirman, wa ma indallahi khairun, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik, wa abqa, lebih kekal, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Dijanjikan Allah ganjaran kebaikan di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah cukupi baginya apapun kebutuhannya, hajatnya, yang terbaik baginya. Di akhirat Allah berikan ganjaran yang begitu agungnya atas tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Haddara subhanahu min at-tawakkuli ala siwahu. Qala ta'ala, alla tattakhidhu min duni wakila. Dan Allah Jalla wa ala sebaliknya ingatkan hamba-hambanya agar jangan bertawakal, bergantung kepada selain Allah. Tawakal adalah amalan hati, di mana hatinya itu yakin sepenuhnya kepada makhluk, tempatnya bergantung. Makhluk itulah yang mendatangkan bagi manfaat, menolak mudarat. Makhluk yang membuatnya bahagia, membuatnya mulia, membuatnya ya segala sesuatu yang dia butuhkan. Ini dalam Islam terlarang. Ini tawakal yang salah pada tempatnya. Adapun hamba-hambanya yang beriman diperintahkan hanya menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Jalla wa'ala. Mengambil sebab, ikhtiar semaksimal yang mampu dengan sebab-sebab Allah halalkan. Setelah itu menyerahkan urusan seluruhnya kepada Allah. Inilah hakikat daripada tawakal. Allah berfirman, alla tattakhidhu min duni wakila, jangan kalian ambil dari selainku sebagai wakil, penjamin kalian, pemelihara kalian.
yang mencukupi urusan kalian. Jangan. Subhanallah. Banyak manusia yang tak pernah beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menggantungkan semua urusannya kepada manusia. Ya. Adapun kita bukanlah maknanya dilarang untuk meminta bantuan kepada manusia, menyerahkan urusan kepada manusia. Tak mengapa. Tapi dengan keyakinan ini hanyalah sebab. Di belakang ini ada musabbibul asbab Allah Jalla wa'ala. Ya, engkau punya uang yang banyak, kau ingin sesuatu usaha, ya ada orang yang kau anggap layak untuk menjalankan usahamu, kau panggil dia, kau serahkan urusan ini, semua urusan ku serahkan kepadamu, ini uang, silahkan jadikan modal, buatlah usaha. Ya, orang mukmin meyakini ini sebab semata. Di balik ini ada musabbibul asbab. Sukses tak suksesnya dia itu terpulang kepada ketentuan takdir Allah Jalla wa'ala. Apabila sukses, semua dengan ketentuan Allah. Apabila gagal dan dia yakin ini orang jujur amanah, semua dengan ketentuan Allah SWT. Sehingga dia tak stres ketika gagal. Belum lagi ya rezeki, gagal usaha tersebut, dia telah letih, saya pun telah keluar uang, gagal. Andai kata berhasil, dia pun tak menjadi bangga, menjadi sombong. Dia yakin keberhasilan semua dengan Allah SWT. Ini hanyalah sebab. Inilah hakikat tawakal bagi orang-orang beriman. Tak pernah bergantung dengan makhluk. Ya, dia hanya menjadikan makhluk sebatas sebab belaka. Dia yakin seluruhnya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, tawakalnya seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin suaminya itu sebagai sebab yang memberikan baginya nafkah, ya, tempat tinggal, makan dan minum, yakin suaminya sebab, bukan suaminya yang memberikan rezeki Allah Jalla wa'ala. Ya, mati suaminya, la qaddarallah, ketabrak contohnya, dia yakin rezekiku pasti Allah yang nanggung. Bukan pada suamiku rezekiku, suamiku sebab belaka. Aku serahkan sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, mati suaminya, rezekinya tetap jalan. Tak dari mana-mana, mungkin dapat suami lebih kaya daripada suaminya yang pertama, lebih luas rezekinya. Inilah makna tawakal orang-orang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakal dengan seluruh keputusan Allah Jalla wa'ala. Ketika datang keputusan, dia segera ikut keputusan Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam kehidupan yang kita bisa ambil pelajaran. Yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar, kebaikan, subhanallah. Ya, lihatlah bagaimana tawakalnya ya ibunda kita Zainab. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia menikah dengan Zaid, dia merasa tak sekufu. Zaid siapa? Dia siapa? Dia bangsawan Quraisy, sukunya mulia, berharga. Zaid mantan budak yang dibebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah Allah tak bisa ditolak, harus dia terima. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarata min amrihim. Tak layak ada orang mengaku beriman, laki-laki perempuan, jika Allah tentukan suatu perkara dia pilih-pilih mana yang dia mau, mana yang tak dia mau. Ya, disuruh Nabi SAW menikah, nikahlah dia. Berserah dirilah dia kepada Allah, bertawakallah dia kepada Allah. Perintah Allah aku lakukan. Hidup pun berjalan. Ternyata hidup memang timpang. Memang menikah itu akan indah ketika sekufu, tak jauh-jauh kali bedanya. Ya, dari segala sisi. Ini begitu jauh bedanya. Sehingga mereka tak menikmatinya. Dia tak menikmati, Zaid tak menikmati, tapi tetap bersabar keduanya, bertawakal sepenuh hati kepada Allah. Datang berkali-kali Zaid melaporkan, ya Rasulullah, saya tak sanggup hidup dengan Zainab. Kata Rasulullah, amsik alaika zaujaka wattaqillah, sabar-sabarkanlah dirimu, bertakwalah kepada Allah. Ya, sampai datang daripada Allah wahyu bahwasanya kelak Zaid akan menceraikan Zainab. Dan Nabi akan menikahi Zainab. Nabi tahu, tapi dia sembunyikan dalam dirinya karena tradisi masyarakat ketika itu haram hukumnya menikahi mantan istri anak angkat. Dan Allah ingin merubah tradisi yang buruk tersebut karena anak angkat tak sama dengan anak dari tulang sulbi. Ya, maka Rasulullah berkata kepada Zaid, "Talu ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Amsik alaika zaujak, tahanlah." Kata Allah,
Ya, tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Kau sembunyikan dalam dirimu informasi dari Allah, dia akan menceraikannya dan kau akan menikahinya. Allah mubdih, yang kelak Allah akan tunjukkan, tampakkan. Nabi sembunyikan. Ketika Nabi mengatakan ittaqillah, amsik alaika zaujak, takutlah kepada Allah, kau tahan istrimu itu. Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dalam dirinya. Ya, falamma qadha Zaidun minha watara, tatkala Zaid menceraikan istrinya, tak sanggup lagi Zaid, bubarlah rumah tangganya. Diceraikanlah dia oleh Zaid, habis masa iddahnya. Falamma qadha Zaidun minha watara, tatkala Zaid menyelesaikan ikatannya dengan Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Atas sebab tawakal Zainab berbuah kenikmatan sepanjang masa. Berubahlah statusnya daripada istri Zaid menjadi istri Rasul, menjadi ummahatul mukminin. Subhanallah, karena tawakalnya kepada Allah. Ya, atas perintah Allah dilakukan juga. Seketika Rasulullah SAW mendatangi Zainab, berkata Zainab kepada istri Nabi, kalian itu semua, ayah kalian menikahkan kalian, aku dinikahkan Allah dari atas langit ketujuh, sebagai bentuk kemuliaan beliau. Subhanallah, ini buah daripada tawakal atas perintah Allah, tak melanggar perintah Allah, walaupun tak dia sukai, kala itu berbuah kenikmatan. Begitulah kita, kalau anda kata bertawakal, walaupun nampaknya pahit buahnya, kadang payah untuk ditelan, tak sanggup kita telan. Realita pahitnya buah penderitaan itu, tapi yakin, sabarlah. Di balik itu akan ada rancangan Allah Subhanahu wa taala. Dampak daripada tawakal. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah ini, Al-Wakil. Al-Kafil, di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.